Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kayaknya kita udah tahun lalu ya? Iya, tahun lalu kita bertemu dan Alhamdulillah tahun sekarang masih bertemu. Oh, udah ya? Pertama kemarin ketemu. Oh, udah ketemu. Alhamdulillah. Berarti masih diberikan umur panjang. Baik, malam ini kita melanjutkan Al-Hadis Ar-Rabi' Asyar, yaitu hadis yang ke-14. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini singkat, padat, tetapi terkait dengan penjagaan atau masalah apa ya namanya, penjagaan diri jiwa, tumpahan darah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak dihalalkan darah seorang muslim, artinya haram kita untuk membunuh seorang muslim siapapun dia. Apa tandanya muslim? Ayyashhadu an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, pokoknya siapapun yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka darahnya itu sudah terjaga, artinya diharamkan untuk dibunuh siapapun dia. Bahkan ada satu riwayat yang menceritakan saat itu ada seorang panglima yang ketika berperang kemudian pimpinannya itu sudah menyerah. Nah, ketika mau dibunuh, pedang sudah di leher, itu sama sahabat terus ditusuk aja, padahal yang jadi tawanan tadi, yang mau dibunuh tadi mengatakan, saya sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi karena sudah kepala tanggung kali ya, kalau sudah di sini tebas juga mati itu. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah marah, sangat marah. Kemudian dikatakan, kau sudah membunuh saudaramu sendiri. Nah, sahabat tadi mengatakan, tapi dia kayaknya cuman ada hilah aja atau siasat saja biar saya tidak jadi membunuhnya. Rasulullah mengatakan, dari mana kamu tahu kalau itu hanya sekedar siasat, bukan dari hatinya? Kita nggak tahu gitu loh. Makanya kita yang bisa melihat hanya zahirnya. Kalau dia sudah bersyahadat berarti sudah muslim gitu. Walaupun dalam hatinya wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini la yahillu damu imri'in muslimin. Kalau orang sudah muslim, muslim itu kan kalau sudah bersyahadat berarti muslim kan? Nah, tapi kalau sudah bersyahadat maka kita hukumi sebagai orang yang muslim, yang darahnya, jiwanya, hartanya itu juga harus kita jaga. Ini yang harus kita tanamkan dari sekarang. Jadi kalau sesama muslim terutama, itu kita tidak boleh sifat apa namanya istilah itu, individualis ya. Jadi sendiri-sendiri. Dia dibunuh orang ya udah terserah, itu kan dia, saya bukan itu. Di sini kita saling menjaga, saling menghormati, dan tidak boleh menyakiti. Jadi la yahillu damu imri'in muslimin, artinya tidak dihalalkan, diharamkan darah seorang muslim yang sudah bersyahadat tadi, illa, tadi kan secara mutlak nih, diharamkan darah seorang muslim untuk dibunuh, disakiti, apalagi sampai meninggal, diharamkan selama dia masih bersyahadat. Tentang nanti kalau sudah bersyahadat tapi nggak sholat, itu baru hukumnya cabang-cabang lain lagi ya. Misalkan dia bersyahadat tapi nggak pernah sholat, itu hukumnya macam-macam. Jadi kalau misalnya nggak sholat dan dia meyakini bahwa sholat itu nggak wajib, berarti sudah kafir walaupun sudah bersyahadat. Sepakat ulama seperti itu. Nah, kalau orang misalnya sudah syahadat, tidak sholat tapi masih mempercayai kalau sholat itu wajib, hanya saja dia tidak melakukan karena malas. Nah, terus bahkan ulama mengatakan tetap dibunuh atau tetap dihukumi sebagai kafir. Karena orang kafir itu harus dibunuh nanti. Di sini salah satu dari pengecualian. Kecuali lain lagi kalau misalkan dia bersyahadat
dia nggak sholat, tapi percaya banget kalau sholat itu adalah sebuah kewajiban dan harus dilakukan. Tetapi dia itu melaksanakannya itu ya seingatnya. Kalau lagi ingat sholat, kalau nggak ingat ya nggak sholat, nah gitu. Itu masih dihukumi sebagai muslim, tetapi berdosa. Dan itu kita tidak boleh membunuhnya karena masih ngakui. Nah, jadi tidak dihalalkan, artinya diharamkan kita menumpahkan darah seorang muslim illa kecuali bi ihda talatin, kecuali dikarenakan 3 sebab atau salah satu nanti dari 3 sebab ini, maka darah seorang muslim itu menjadi halal, bukan diminum, artinya boleh dibunuh gitu loh ya, bukan darahnya halal. Kemarin saya katakan itu darahnya halal, buduh diminum dong, bukan, artinya menumpahkan darah atau membunuhnya. 3 hal ini, yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Yang pertama adalah seorang pezina dan pezinanya pelakunya itu adalah yang sudah menikah. Ada as-sayyib. As-sayyib itu sebenarnya lebih mengarah kepada janda. Seorang janda yang sudah pernah menikah, menikahnya menikah yang sah, sudah berhubungan dengan suaminya, kemudian baik itu masih berstatus suami istri maupun yang sudah diceraikan, itu berarti kan sudah menikah. Intinya gini, yang sudah pernah menikah atau sudah menikah, intinya baik laki atau perempuan, kalau dia berzina maka harus dirajam. Rajam itu prosesnya orangnya ditanam setengah badan, nah, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Nah, lemparannya itu tidak boleh terlalu besar batunya. Kalau terlalu besar langsung mati dong. Dan nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh segini-gini juga diprintengin. Apa namanya? Ketapel, nggak juga, harus dilempar. Nah, mungkin batunya kurang lebih separuh inilah ya. Jadi biar terasa gitu loh, gitu loh. Jadi biar terasa banget. Jadi nggak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Jadi hukumannya as-sayyibu az-zani atau pezina yang sudah menikah atau pernah menikah, maka dia harus dihukumi dengan hukum rajam. Hukum rajam itu dulu ada ayatnya. Ayat Al-Qur'annya ada. Tetapi secara tulisan sudah terhapus, artinya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi dulu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu kalau kita lihat ada yang masih ada ayatnya dan kita pun juga masih membacanya, hukumnya pun masih berlaku. Jadi contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakah, berdirikanlah sholat dan tunaikan zakat, tulisannya kan masih ada, hukumnya pun masih berlaku. Bentuk yang kedua, tulisannya masih ada tetapi hukumnya sudah nggak berlaku. Seperti misalnya tentang khamr, ketika ditanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Di saat turun ayat ini, khamr itu belum diharamkan, hanya diberikan peringatan. Di dalam khamr itu ada bahayanya tetapi juga ada manfaatnya. Tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Waktu itu sebagian sahabat yang memang dulunya mabuk ya masih mabuk karena memang tidak ada larangan. Nah, hukumnya itu sudah terhapus dengan ayat yang lebih baru turun, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi yang namanya khamr, judi dan sebagainya itu adalah perbuatan setan, buruk, kotor, maka jauh-jauhnya. Nah, hukumnya jadi haram. Bentuk yang ketiga, yang tadi tulisannya sudah terhapus, tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya tadi rajam. Yang keempat lebih sulit. Dulu pernah ada tulisannya, ayat Al-Qur'annya sudah terhapus dan hukumnya pun sudah terhapus dengan hadis Rasulullah. Jadi sudah sekarang tulisannya nggak ada, hukumnya sudah nggak ada, tapi dulu pernah ada. Contohnya itu adalah tentang hukum menjadi saudara sesusuan. Misalkan si A nyusu sama si ibu-ibu ini, kemudian si B perempuan dia nyusu juga sama ibu ini. Nah, agar dia menjadi saudara sesusuan, masing-masing ini harus menyusu sebanyak 10 kali nyusu. Itu baru menjadi saudara sesusuan atau menjadi ibu susuan kalau yang ini berarti. Nah,
Kalau itu sudah dihapus yang 10, kemudian dihapus dengan cukup 5 kali menyusu, sudah menjadi saudara susuan. Tapi nyusu ini berlaku hanya anak kecil di bawah 2 tahun. Kalau orang tua nyusu kemudian bukan jadi saudara susuan. Ya, ada syaratnya. Nah, wanafs al-thayyibuz zani ini, kalau sudah yang berzina itu sudah menikah, maka harus dirajam. Dan rajam itu berarti kan harus sampai meninggal kan? Nah, itu berarti dibolehkan untuk membunuh dikarenakan dia dirajam. Mungkin kita akan pertanyaan nanti. Sebelum ada pertanyaan, saya bertanya. Kenapa kalau di situ membunuhnya atau cara membunuh si pezina harus ditanam, harus dilempar, kan sakit. Padahal dan Rasulullah sudah menyatakan dalam Islam itu kalau membunuh fa'ahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh maka dengan cara yang sebaik-baiknya membunuh. Bertentangan nggak dengan ini? Rajam itu nggak enak loh, dipendam, mau lari nggak bisa, dilemparin pakai batu besar nggak boleh, pakai tapel nggak boleh, pakai tembak juga apalagi gitu. Kenapa tuh? Pelajaran gitu. Hah? Jawabannya mungkin pakai ini aja, logika ya. Logikanya gini, logika yang dilontarkan oleh para ulama sebenarnya, termasuk Syekh Utsaimin juga, Syekh Bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa hukum rajam itu harus ditanam, dilempari? Kan lama, berarti kan seakan-akan bertentangan dengan tadi hadis, kalau kamu membunuh harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau menyembelih dengan harus ditajamkan, kalau bunuh harus sekali pukul, kalau bisa langsung mati. Kalau ini alasannya adalah pertama, kata-kata fa'ahsinul kitlah, kalau kamu mau membunuh harus sebaik-baiknya membunuh. Sebaik-baiknya itu bukan versi kita, tapi sebaik-baiknya di sini adalah versi syariat. Kalau syariat sudah bilang A, berarti yang terbaik yaitu itu kalau ke dogma atau doktrin ya. Tapi kalau menurut logikanya ada, logikanya gini. Ketika dia itu berzina, yang merasakan nikmatnya itu tidak hanya satu anggota tubuh, tetapi semua anggota tubuhnya merasakan dari zinanya itu. Sehingga untuk menghukum dia itu juga harus semua badannya harus merasakan sakitnya sebagai kafaratnya, sebagai taubatnya dia atas apa yang sudah dia lakukan, yaitu berzinanya itu. Itu sedikit logika. Nanti bisa antum gali sendiri ya. Nah, itu terjadi rajam itu sebenarnya kurang lebih menurut beberapa hadis yang ada itu terjadi hanya 2 kali pada zaman Rasulullah itu. Yang pertama itu terjadi seorang pemuda dengan seorang perempuan. Nah, pemudanya itu belum pernah menikah, yang ini sudah menikah perempuannya. Nah, saat itu si perempuannya, laki-lakinya itu mengatakan gini, saya ya Rasulullah, saya sudah berzina dengan si fulanah, dengan si Anu gitu. Nah, kemudian dia kan mengaku nih, maka Rasulullah mengabaikan, artinya tidak dihiraukan. Kemudian ngomong lagi, Rasulullah sudah berzina gitu. Udah diabaikan sampai 3 kali. Yang keempatnya baru dikatakan, apa kamu sudah gila? Enggak, saya enggak gila gitu. Kemudian saya sudah berzina. Tidak juga langsung dihukum rajam oleh Rasulullah. Tapi setelah dia mengatakan tidak gila, maka dia memastikan dulu. Memastikan orang ini gila atau tidak, dia bertanya kepada kerabat, sahabat dan juga tetangganya. Ternyata tidak gila juga, berarti memang dia mengakui atas perbuatannya. Jadi Rasulullah tidak hanya sekedar, ya Rasulullah saya zina, oh zina, tanam pukul, enggak. Harus benar-benar dipastikan. Kan bisa jadi orang ingin bunuh diri gitu kan. Nah, itu dipastikan. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah kisah seorang perempuan yang ketika mengakui berzina, kemudian atas pengakuannya ini ternyata si wanita lagi keadaan hamil. Maka kata Rasulullah, tunggu dulu sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, sekarang sudah siap untuk dirajam. Rasulullah pun juga tidak langsung merajamnya. Kemudian dikatakan, tunggulah sampai menyelesaikan anakmu itu nyusu atau penyusuan. Setelah selesai, kurang lebih 2 tahun, datang lagi. Rasulullah sudah selesai, rajam aku. Oh, ada nggak sekarang ya? Nah, setelah datang, Rasulullah pun tidak langsung merajamnya, tapi mengatakan, kalau sudah dirajam, siapa yang bertanggung jawab terhadap anakku?
Kalau sudah ada yang menanggung baru dilakukan rajam. Ternyata ada yang menanggung saudaranya, kemudian dia siap untuk dirajam. Begitulah, jadi raja untuk menjatuhkan hukuman rajam terhadap orang pezina itu tidak sembarangan, dan itu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Dan kejadian tersebut kedua-duanya tidak melalui saksi. Jadi kalau dihukumi rajam pezina yang sudah divonis berzina, kemungkinannya cuma dua. Pertama, dia yang mengaku. Yang kedua lah dengan 4 saksi, dan 4 saksinya itu harus melihat dengan mata kepala sendiri, dan semuanya harus laki-laki normal, laki-laki dewasa. Sulit. Maka kata Ibnu Taimiyah itu gak mungkin itu kayaknya. Masa orang berzina ditonton berempat? Harus 4. Misalkan 3 gak masuk. Harus 4 laki-laki waras, berakal, dewasa. Nah, kalau video ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan 100%, kan bisa jadi diedit. Jadi harus 4. Kan susah. Misalkan satu lihat ngundang temannya, lu ngundang udah habis, sudah selesai. Karena berat. Misalkan nih menuduh dia berzina, saya sumpah nih, saya melihat sendiri. Ini teman saya juga melihat, walaupun berdua gitu ya. Itu pun belum bisa dikatakan saksi yang sah. Dan bahkan kalau seandainya itu bersaksinya bohong, tidak terbukti kurang dari 4 saksi, justru yang menuduh tadi harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Nah, kan remuk malah. Nah, itu yang thayyib ya. Itu yang kalau bezinanya itu sudah menikah. Kalau belum menikah, bujang atau masih gadis, berzina, tidak dibunuh, tapi dirajam dicambuk, dijild namanya, sebanyak 100 cambukan. Enggak sampai mati tapi kelenger aja. Yo, dicambuk 100 kali. Jadi pertama, yang menjadikan nyawanya itu boleh dibunuh atau ditumpahkan darahnya itu jika dia berzina, dan pezinanya itu sudah menikah yang sah. Walaupun ini kalau kita bahas panjang sebenarnya, tapi singkat-singkat aja. Yang berikutnya, yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi. Orang membunuh maka harus dibunuh. Namanya hukum kisos. Kisos itu harus. Ya. Jadi kisos itu kalau ada orang membunuh seorang muslim, walaupun nanti kalau kita rinci ini banyak banget juga terkait dengan hukum kisos. Ada istilahnya nanti hukum mughaladzah kayak najis ya. Ada yang mukhafafah. Mughaladzah itu misalnya orang muslim yang dibunuh oleh sesama muslimnya tanpa hak, misalkan benda kesal dibunuh, nah itu mughaladzah. Dan itu di Al-Quran tidak diampuni oleh Allah kecuali mau bertaubat. Maka harus dibunuh kalau orang seperti itu karena sengaja, kecuali kalau tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalkan mau nembak burung, di sana ada orang mati, jadi burungnya nggak kena, orang kena, itu berarti nggak sengaja. Tapi kalau ini benar-benar sengaja dengan penuh keyakinan, penuh pakai perencanaan yang matang, sehingga benar-benar sengaja membunuh, nah itu harus membayar, harus dibunuh juga dia, kecuali kalau ahli warisnya memaafkan, maka boleh membayar diat. Nah, diat itu sebanyak 100 ekor unta, tidak asal 100. Karena ini berat. Kalau tanpa sengaja beda lagi. Kalau yang sengaja seperti ini kemudian ahli warisnya, keluarganya memaafkan, harus membayar 100 ekor unta dengan perincian. Pertama, 30 ekor itu umur 3 masuk ke 4 tahun. Yang kedua, 30 ekor unta umur 4 tahun masuk ke 5. Yang ketiga, 40 ekor unta, bener ya? 30, 40 ekor unta umur 5 tahun masuk ke 6 dan harus hamil. Ya, itu yang 40 harus seperti itu. Itu karena dengan perencanaan, pembunuhan dengan perencanaan. Tapi kalau tanpa sengaja beda lagi, 20. Umur 1, 2, 3, 4 1 umur 1 tahun, umur 2 tahun laki dan perempuan, laki 20, perempuan 20, umur 3 tahun, umur 4 tahun. Itu kalau tanpa sengaja. Kalau dimaafkan, kalau nggak dimaafkan dia harus dibunuh. Namanya kisos, ya. Yang terakhir, yang ketiga,
yang menjadikan darahnya dia menjadi halal untuk dibunuh, yaitu watariku lidinihi. Ini kalau kita bahas satu makalah penuh ini, bisa jadi skripsi atau tesis ini. Watariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Orang yang murtad itu sebenarnya bisa dibunuh, tetapi tidak langsung dibunuh. Dalam hukum fikih itu ketika orang misalkan sudah masuk Islam kemudian murtad, itu harus dipenjarakan dulu. Artinya dipenjarakan, diminta dia untuk kembali ke Islam. Nah, berapa lama dia di penjara itu yang masalah. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 sebulan, setahun gitu. Kecuali kalau perempuan. Kalau perempuan, beberapa ulama mengatakan tidak dibunuh tapi cukup dipenjara sampai dia bertaubat dan masuk kembali ke Islam, atau kemungkinan kedua dipenjara seumur hidup. Tuh. Tapi kalau laki-laki, maka dalam hadis ini, bahkan di hadis yang lain juga ada, siapa yang memisahkan agamanya, yaitu artinya murtad, maka harus faqtuluhu, maka bunuhlah, maka dia boleh dibunuh, tapi dengan syarat didakwahi dulu, agar dia itu masuk Islam kembali. Kalau tidak mau juga baru boleh dibunuh. Jadi 3 hal ini ya. Nah, tentang murtad itu sebenarnya perinciannya nanti banyak, terkait dengan tadi saya katakan di awal, orang yang sudah syahadat tetapi tidak mempercayai bahwa sholat itu wajib sehingga tidak melakukan sholat, itu hukumnya sama dengan murtad. Karena Rasulullah mengatakan al-fariqu bainal muslimi wa bainal musyriki tarkus sholati. Pembeda antara orang Islam dengan orang musyrik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi sholat itu adalah salah satu sentral dalam agama yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu pertanyaan. Ada 2 Ustaz. Yang pertama, yang saya sering dengar tentang zina, mata fitnah zina, zina kecil itu apakah itu juga harus dihukumi sama misalnya dicambuk juga ataupun dirajam juga gitu, atau hanya yang memang benar-benar telah melakukan itu. Dan yang kedua, yang poin yang ketiga ini, apa bisa jadi dasar, maksudnya jadi landasan untuk menghalalkan darah orang kafir gitu secara umum, secara general gitu. Baik, yang pertama zina yang harus dirajam atau dijil itu dicambuk, rajam itu dilempari batu sampai meninggal. Itu yang melakukan zina. Dan Rasulullah menggambarkan zina yang harus dirajam atau dijil itu adalah, maaf ya, saya gambarkan dalam hadisnya gini. Nanti kalau nggak paham saya jelasin lagi. Gambarnya gini, harus ada yang melihat kalau menyaksikan, atau kalau dia melakukan berarti mengakui. Harus seperti sumur yang di situ ada tembaknya masuk ke sumur. Ya. Paham nggak? Ada tembak yang masuk ke sumur, benar-benar masuk ke sumur. Paham nggak? Karena masuk ke sumur itu nanti kan bawa air ke atas. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, kalau melihatnya misalkan maaf, lewat saksi, 4 saksi ini sama-sama melihat, tapi melihatnya hanya samar-samar. Dia berduaan, nggak pakai baju kok, berarti zina. Nggak bisa. Harus benar melihat seperti tembak masuk ke sumur. No. Berat kan? Harus seperti itu. Kalau enggak bisa. Dan itu pun karena ulama masih diperselisihkan lagi. Masuknya itu seberapa? Loh, nggak sembarangan loh. Kalau masuknya cuma maaf misalnya kan masih ngetok pintu, itu nggak masuk, nggak bisa dihukumi rajam atau jil. Sampai sebegitunya loh, karena Islam itu sangat menjaga darah seorang muslim. Nah itu ya, jadi kalau zina mata, zina telinga, zina ini enggak hanya berdosa, karena Rasulullah mengatakan semua anggota tubuh kita itu adalah ada indikasi untuk berzina. Zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan memegang, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya mulut dengan bicara, zinanya hati dengan pikiran yang kotor dan sebagainya. Itu zina semua. Tetapi zinanya itu termasuk zina yang lebih ringan dan tidak termasuk dosa besar sebagainya, mana zina berhubungan badan itu. Tapi tetap berdosa. Jadi yang dihukumi rajam dengan itu ya cukup bener kayak tadi tuh, bener-bener masuk kayak timba masuk ke sumur. Jadi kalau zinanya mati dirajam, semuanya orang dirajam.
kasihan. Nggak ada orang. Aduh ya Allah subhanallah, dirajam. Allah subhanallah, dirajam. Enggak, jadi yang dirajam adalah yang tadi. Cukup ya? Tetap berdosa tapi tidak sebesar, maka cukup bertaubat. Maka istilahnya kita adalah zinanya mata dengan melihatnya itu adalah insya Allah kita bisa menggugurkan dosa-dosa itu dengan istighfar. Maka banyak-banyaklah istighfar. Karena sudah banyak sekali kita kalau naik motor, misalnya naik kereta, naik busway, naik apapun, belum lagi kalau kita duduk sama kawan-kawan itu sudah masuk sana sini, ada yang ribah, ada yang gosip, ada yang apa masuk lagi, belum lagi kita menuju melangkah kepada sesuatu yang haram, belum lagi nanti hati kita belum lagi mendengar, belum lagi mencium, belum lagi nanti berbicara, banyak banget. Makanya dosa kita lebih banyak daripada hal kita tekor gitu sebenarnya. Maka kita kikis dengan istighfar dan perbanyak amal-amal soleh, terutama sedekah, sholat dan sebagainya. Yang kedua, orang yang sudah keluar dari Islam atau murtad itu dalam segi hukum Islam memang harus dibunuh. Tetapi proses pembunuhan itu tidak sekaligus serta-merta, oh kamu kafir ya? Ya bunuh, enggak. Jadi yang boleh kita bunuh adalah orang yang memang murtad, yang sudah kita dakwai, artinya sudah kita ajak masuk Islam, dan itu memerlukan waktu. Tidak serta-merta masuk Islam keluar Islam saat itu juga kamu mau masuk Islam lagi enggak? Enggak, bunuh, enggak. Jadi ada jangka waktu gitu, ada waktunya. Nah itu yang diikhtilafkan di kalangan ulama, berapa lama dia menunggu sehingga boleh dibunuh. Dan memang dalam praktiknya belum pernah ada orang murtad dibunuh sebenarnya. Itu yang menjadi sebuah permasalahan besarnya. Nah orang kafir yang boleh kita bunuh itu cuma kafir harbi. Kafir itu ada 4. Tidak semua orang kafir kita bunuh boleh, enggak. Kafir itu ada 4. Pertama, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang menyerang kita. Kita harus membunuhnya. Darahnya halal, wanitanya halal, hartanya halal, semuanya jadi halal. Karena dia kafir harbi.